Halo semuanya, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Oke, di video kali ini kita akan membahas headphone dari Sennheiser kembali, dan ini merupakan headphone legend kedua. Sebelumnya legend pertama HD650, ini legend kedua HD800. Tentu saja headphone ini mungkin tidak asing lagi bagi kalian audiophile yang sudah lama berkecimpung di hobi ini ataupun audio lovers sekalian. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan headphone satu ini, yaitu HD800, Sennheiser HD800. Bagaimana suaranya? Bumper dulu. Sennheiser sendiri adalah perusahaan yang sudah cukup well known. Kalau kita bicara soal audio, mereka sudah sangat well known juga. HD800 sendiri merupakan line up high end dari Sennheiser sendiri yang dirilis sekitar tahun 2009 kalau saya tidak salah. Mungkin kalau ada yang kurang kalian bisa tambahkan di kolom komentar di bawah ya. Tapi kalau kita lihat secara tahta sendiri, HD800 sebenarnya sudah ada penerusnya atau penggantinya, yaitu HD800S yang memiliki suara yang lebih warmer dibandingkan HD800 ini. HD800 ini menurut saya masih sangat seksi untuk harganya di pasaran second sekarang ini. Barunya sendiri untuk HD800 ini kalau saya lihat di toko hijau dipasarkan sekitar 13-15 juta untuk barunya. Dan perlu diperhatikan, HD800 ini merupakan headphone yang sama seperti HD650. Dia memiliki impedensi sebesar 300 ohm, bukan impedensi yang kecil. Jadi kalian perlu ampli ataupun desktop amplifier tambahan untuk ngedrive headphone satu ini, biar suaranya bisa maksimal. Disclaimer juga, HD800 ini adalah unit saya pribadi dan sudah pernah diganti padnya. Yang pad bawaannya itu harusnya velour, sudah diganti leather pad. Jadi pasti ada sedikit perbedaan. Tapi secara genetik bakalan sama saja sih sebenarnya. Selanjutnya akan kita bahas packaging dari HD800 ini. Untuk packaging dari HD800 sendiri menggunakan outer box berwarna hitam seperti ini, ada gambar headphone-nya cukup besar. HD800 ada tulisan Sennheiser di sini. Untuk bagian sampingnya polos. Di sini lagi HD800. Ini bagian depan harusnya. Oke lah, ada 800 crafted for perfection Sennheiser. Ini ada garansi stiker. Di bagian sini ada apa ini? Sedikit gambaran dari headphone-nya. Di bagian bawah ini HD800, ini nomor serinya SN22881 bla bla bla. Ya, kita langsung buka aja. Jadi di dalamnya sendiri terdapat sebuah box hitam, polos. Yes, polos. Ada tulisan Sennheiser-nya di sini. Untuk bagian kiri kanannya polos juga. Oke, langsung aja kita buka. Di sini ada manual book. Sangat tebal kalau kita lihat di sini. Tapi ya, kenapa yang saya buka juga nggak pernah saya baca. Dan langsung disuguhkan dengan headphone-nya. Nah, headphone-nya seperti ini. HD800. Sini kalau kita lihat high definition driver 300 ohm. Oke, jadi 300 ohm ya, kalian perhatikan ini 300 ohm, jadi perlu ampli tentunya. Di sini padnya udah saya ganti leather pad. Harusnya bawaannya itu velour, jadi tapi sudah saya ganti leather pad. Untuk headbandnya, oke, di atasnya tulisannya seperti ini. Sorry, kebalik. Ada 800, ada nomor serinya made in Germany ya. Buatan Jerman, marking left dan right, pin kabelnya dan kabelnya sendiri. Seharusnya ada konverternya, tapi mungkin saya kehilangan, saya lupa taruh mana. Jadi kelengkapan umum dari HD800 sendiri pasti ada headphone-nya,
kabelnya mungkin ada adapter juga tapi saya kehilangan, dan manual booknya. Jadi headphone, kabel, dan manual booknya. Untuk packagingnya secara umum kami berikan skor C+. Selanjutnya kita bahas build quality dari HD800 ini. Untuk build quality dari HD800 sendiri, dia memiliki build quality yang terbuat dari bahan plastik. Ini bahannya plastik, ini juga plastik. Ini ada plat metalnya di sini, jadi bahannya mostly plastik berwarna silver yang cukup berkualitas. Tapi ini bahannya plastik. Kalau saya sih suka headphone high-end bahannya kayu ataupun besi, mungkin metal. Oke, ini tapi bahan plastik, tapi ini plastiknya beda dengan HD650, di mana plastiknya ini jauh lebih solid dibandingkan build plastik dari HD650. Walaupun secara bobot biasanya plastik lebih ringan dibandingkan besi, dan pastinya plastik tidak seeksotik headphone yang berbahan kayu juga tentunya. Untuk grillnya sendiri ada grill yang cukup kecil di sini berwarna hitam, dan di sini ada silver, aksen silver ini untuk apa juga saya kurang paham, mungkin satu kesatuan dengan drivernya. Padnya sendiri sudah diganti dari velour ke leather pad, jadi ya kelihatan lebih clean aja. Kalau yang velour kan ada brudul-brudulnya dikit, aduh jelek. Dan headbandnya ini berbahan fabric. Kabelnya sendiri, kalau kita lihat di sini kabelnya sendiri berkualitas, sangat berkualitas kalau saya bilang. Walaupun di sini masih berbahan rubber atau karet, tapi di bagian kabel ke bawah, jadi dari splitter ke bawah itu sudah berbahan braided, jadi braided cable seperti ini. Jadi braided yang cukup tebal dan cukup kokoh. Panjangnya sendiri dari kabel satu ini 3 meter ya, tidak sepanjang punyanya Sennheiser HD650 yang 4 meter ya, lebih pendek 1 meter ya, it's okay lah. Di jacknya sendiri ada menggunakan jack berbahan metal seperti ini, ada tulisan Sennheiser. Ya cukup bagus lah menurut saya jacknya. Secara umum build quality dari HD800 kami berikan skor B-. Untuk headphone satu ini memiliki fitting yang terasa cukup berbobot, walaupun dia dari bahan plastik tapi masih terasa kokoh dan durable serta berbobot. Padnya sendiri sangat halus dan nyaman kalau saya bilang, walaupun ini sudah diganti padnya, tapi pad bawaannya sendiri juga menurut saya juga sangat oke juga. Weight distribution dari headphone satu ini juga sangat baik, jadi distribusi beratnya juga sangat baik di sekitar headbandnya, dan tidak ada yang miring satu sisi atau weight distributionnya tumpang tindih ke satu sisi, jadi cukup baik. Nah, clamping force-nya di sini menurut saya biasa saja, dan pada saat kita pemakaian seperti ini, kalau gerakannya agak sedikit gerak ya, aneh-aneh ya, kita mungkin beraktivitas sambil jalan atau apa, mungkin dia bakal sedikit melorot nanti, dan gampang sekali melorot. Mungkin kalau kalian pakai pad yang velour yang awal, mungkin nggak selicin leather pad ini. Jadi kalau pakai leather pad ini, kita agak gerak-gerak gitu, gampang melorot. Dan kalau pemakaian jangka panjang mungkin agak sedikit panas telinga kalian. Namun secara fitting dari HD800 ini kami berikan skor B. Selanjutnya akan kita bahas sound quality dari HD800 ini. Untuk tonalitas dari HD800 ini kami bilang ini merupakan headphone yang netral dan mengarah ke bright. Dan fokusnya ini untuk kalian yang suka critical listening. Bassnya dari HD800 ini lebih mengarah ke akurasi dan sangat cepat. Walaupun dia menggunakan dynamic driver, tapi somehow bassnya ini cepat. Bodinya dari bassnya juga pas, tidak bleber sama sekali. Dan perlu diperhatikan, headphone ini tidak cocok untuk kalian yang bass head. Karena headphone ini lebih mengutamakan bass yang berkualitas dibandingkan kuantitas bass yang besar. Selanjutnya untuk mid dari HD800 ini, midnya ini bukan tipe mid yang lush, sweet, intimate. Ini adalah tipe mid yang revealing, jadi apa adanya, suaranya seperti apa akan ditampilkan seperti itu juga. Body dari midnya ini a little bit banget ya, little bit tipis kalau menurut saya. Kalau untuk sensasi lepasnya di bagian mid high-nya, wah ini top notch banget, lepas lepasnya.
Jadi untuk kalian pencinta lagu-lagu misalnya Celine Dion dan lagu-lagu vokal cewek, lepas banget headphone satu ini. Kalau kalian dengarkan Hotel California pun instrumennya lepas semua, tidak ada yang tertahan sama sekali. Untuk treble dari headphone satu ini bisa dikategorikan super airy. Kalau kalian lihat dari frekuensi responnya, headphone satu ini di frekuensi respon 10.000 ke atas atau 10K ke atas itu terbang tinggi lah intinya. Jadi super airy untuk headphone satu ini. Untuk ekstensinya dari headphone satu ini top notch banget, yang pasti terkontrol dan gak asal-asalan sama sekali. Secara keseluruhan tonal dari HD800 ini mungkin a little bit kontroversi, tapi bagi saya ini merupakan headphone yang memiliki tonalitas kami beri skor A. Kok bisa kamu beri A tuh? Itu kan bukan headphone basshead, gak bisa untuk lagu-laguan. Ya tonalitas itu sebenarnya masalah selera. Kalau saya sih menilai headphone satu ini memiliki tonalitas yang bagus dan berkarakter kalau menurut saya. Jadi kita berikan skor A. Tapi balik lagi itu ke preferensi masing-masing. Presentasi dari HD800 ini sangat bertolak belakang dengan headphone yang pernah kita review sebelumnya, yaitu HD650, di mana presentasinya ini lebih ke arah revealing dan critical listening. Untuk timbre dari headphone satu ini, untuk vokalnya ini sangat akurat, natural banget. Untuk instrumennya pun sangat presisi. Untuk soundstage, mungkin saya nggak usah panjang lebar soal headphone satu ini. Ini legendnya salah satu soundstage yang luas banget. Intinya holographic, luas, 3D-nya juga dapat menurut saya. Headphone HD800 ini king of soundstage. Untuk detail, nggak usah berpanjang lebar, mungkin super detail, ya micro detailnya semua keangkat lah pasti. Reveal everything. Kalau clarity, ya udah top dah. Next. Untuk separasi, positioning dan imaging ini, separasinya ini nggak ada lengket-lengketnya, terpisah, sangat terpisah dengan jelas. Lalu imagingnya ini juga dapat digambarkan suasana rekamannya, walaupun ada sedikit kesan digital holografiknya, jadi sedikit diperluas walaupun dia rekaman di tempat yang sempit, itu akan diperluas sedikit secara digital oleh HD800 ini. Imagingnya juga sangat baik dipresentasikannya. Positioningnya ini juga presisi dan tepat lah, kalau letak instrumennya itu tepat semua. Menurut saya akurat banget headphone satu ini. Secara umum HD800 kami berikan skor S untuk teknikalitasnya. Selanjutnya akan kita bahas pro dan cons dari headphone satu ini. Cons dari headphone satu ini yaitu kalau kalian pencinta bass lalu mid yang last, ya ada baiknya kalian audisi dulu sih, jangan langsung sikat aja headphone satu ini. Yang kedua, headphone satu ini adalah headphone yang cukup rewel dan butuh power yang cukup besar untuk di drive. Jadi kalau kalian belum punya desktop amplifier atau amplifier yang cukup kuat, ada baiknya beli dulu amplifiernya dan baru beli headphonenya. Jangan beli headphonenya nggak punya amplifier, kalian nggak bisa dengerin. Untuk pros dari headphone satu ini, kalau kalian memang suka analisa lagu, headphone satu ini tools yang paling baik dan paling tepat untuk kalian. Very akurat, critical listening-nya mantep banget, experience-nya. Untuk value for money dari headphone satu ini, HD800 ini dipasarkan barunya sekitar 15 jutaan kalau saya cek di marketplace, tapi setahu saya itu memang harusnya sudah discontinue, tapi bagaimana mereka punya stok baru, saya nggak tahu juga. Tapi kalau untuk pasar second di harga under 10 jutaan, ini headphone yang sangat layak untuk kalian koleksi dan merupakan good value banget untuk kalian yang suka critical listening. Dan kami berikan skor A untuk value for money. Kesimpulan, kalau kalian pencinta teknis, critical listening, suka suara analytical dan analisa lagu, this is for you. That's it. Kalau kalian ada pertanyaan seputar HD800, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Unity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy. Jangan lupa pakai masker sebelum beraktivitas di luar, and ciao.